Oke, yang menjadi perdebatan utama adalah apakah ini murni tembak-menembak membela diri atau memang ada pembunuhan berencana. Itu yang menjadi polemik di masyarakat. Dengan adanya temuan akte notaris di mana dua paramedik yang menyaksikan autopsi kedua mengatakan ada luka-luka lain di luar penembakan. Pertanyaannya, apakah ini mengarah ke pembunuhan berencana dan apa langkah selanjutnya? Silakan Pak Johnson duluan. Saya tidak mau berspekulasi. Laporan kami adalah silakan itu disidik. Tapi kami akan menempuh cara-cara pro justisia. Ya, tidak mau spekulasi. Akte notaris di hasil keterangan dua saksi waktu autopsi kedua, apa manfaatnya bagi laporanmu? Bahwa ada luka-luka selain penembakan dan penembakannya dipertanyakan dan aneh. Jadi kami kembali lagi ke laporan kami. Apakah ini pembunuhan berencana atau penyiksaan? Apakah disiksa dulu baru ditembak? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab. Hasil sementara Anda sebagai kuasa hukum keluarga korban, apakah Anda yakin hanya Barada E yang sebagai pelaku penembakan atau ada oknum lain? Ada oknum lain, maka ada jungto pasal 55 bersama-sama. Oke. Dan ini pertanyaannya, apakah terjadi pelanggaran HAM juga kalau HAM-nya juga udah bergerak? Itu juga pertanyaan, bukan cuma laporan kami. Terima kasih, Pak Damanik. Lagi-lagi saya bertanya, kan sudah interview, ya ternyata kata Barada E hanya tembakan, tapi sudah dua saksi yang menyaksikan autopsi kedua mengatakan ada luka-luka yang bukan luka tembakan. Apa langkah selanjutnya dari Komnas HAM? Kami pertama ya meminta keterangan dari keluarga yang menyaksikan jenazah yang mereka terima, termasuk Reja adiknya yang ada di daerah otopsi itu. Dia nggak jelas ini apakah dalam ruangan atau di luar ruangan, tapi dia ada di situ. Kemudian kita minta juga bukti-bukti lain. Mereka punya foto, punya video segala macam. Kami kemudian bawa ini. Kami panggil yang namanya dokes yang melakukan otopsi forensik, uji forensik itu. Semua presentasi yang beberapa hal itu tidak sama. Keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Kami panggil dokter independen kami, ahli forensik kami, dia juga punya pendapat. Tapi sebelum kita membuat satu analisis atau kesimpulan, keputusan dari Kapolri, otopsi ulang. Maka satu-satunya jalan bagi kami adalah menunggu hasil otopsi ulang. Pertanyaannya lagi-lagi, kalau ternyata hasil otopsi ulang sama dengan isi keterangan saksi dalam akte notaris bahwa ada luka lain, Bapak pribadi bilang apa? Itu kan berandai-andai, Bang. Kalau, ya, kalau juga. Kalau seperti Anda itu, setuju bahwa ini bukan konstruksi peristiwanya jadi berbeda. Kan berbeda, oke. Kan begitu. Kemudian, gitu. kalau kita tidak menuduh praduga tidak bersalah. Kemudian ajudan lain yang sudah diperiksa, Bribka Rifki dan sebagainya apa? Ada apa kesaksiannya? Dia hanya menyaksikan, mendengarkan jeritan, kemudian dia keluar, dia melihat Joshua mengacungkan senjata. Saya tanya, kamu tahu siapa yang di atas itu? Dia nggak tahu. Jadi tidak ajudan lain, ada saksi lain yang relevan? Tidak ada, hanya mereka bertiga. Hanya mereka bertiga, terima kasih. Pak Trajen, Anda pribadi menganggap ini kasus pembunuhan atau hanya membela diri murni? Tanpa saya baca berkas, tanpa saya punya berita pemeriksaan, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Saya ahli hukum, bukan ahli nujum, bukan ahli sihir. Menurut kamu, si Johnson ahli nujum? Tapi yang saya mau sampaikan, sebelum rekaman CCTV almarhum PCR, apa yang beredar di masyarakat? Apa? Katanya disiksa dalam perjalanan, katanya ada yang disayat, katanya ada kelingking kepotong, katanya semua. Begitu ada masih hidup CCTV, itu. Ternyata segar bugar masih, lalu di PCR. Itu yang saya nggak mau. Saya bukan ahli nujum. Ada semua keterangan saksi, ada semua. Itu yang kita gunakan untuk menanalisis. Tadi kan Pak Johnson mengatakan itu yang belum dilakukan. dilakukan. Pak Johnson ini salah jurusan. Harusnya apa? Mestinya penyidik dia jurusannya. Kenapa itu? Pintar apa? Karena tadi investigasi dan seterusnya ya kan. Jadi dia mau buktikan sesuai dengan teori kasus dia. Yang sebenarnya itu penting, perlu, dan baik ada di penyidikan dan penuntut. Begitu loh. Jadi salah jurusan udah. Oke. Kapan kira-kira Ibu PSM siap untuk diperiksa keterangan? Saya berulang-ulang ya. Itu sudah ditangani oleh psikologi klinis. Kapan kira-kira? Ya nggak tahu. Tanya Ibu Ratih lah.
psikologi klinis. Hasil psikologi bilang apa? Ya, perlu pendampingan dan konseling. Oke. Tapi saya mau masuk lagi, ya, itu sudah kesepakatan akademi, aktivis hak asasi manusia kalau yang memahami, jika korban dianalisis memang perlu pendampingan, maka keterangan bisa menyusul, baik di kepolisian datang ataupun didatang ke Artinya dinya Anda amanah. mengatakan pada waktunya akan bersedia diperiksa. Pada waktunya pasti. Terima kasih. Berarti Anda bukan ahli nujum. Pak Beni, oke, kan kalian pengawas, ya. Tadi begitu banyak protes dari pengacara almarhum, seolah-olah Kompolnas ini kurang melakukan pengawasan. Apalagi dengan adanya akte notaris yang berisi kesaksian dua paramedik yang menyaksikan autopsi kedua yang mengatakan ada luka-luka di luar luka tembak. Apa yang akan dilakukan oleh Kompolnas? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa cara kami melakukan pengawasan, Ya, itu kami ada cara tersendiri. Ya. Tidak harus setiap saya melangkah kami sampaikan ke publik, Oke. ke media. Ya. Kami datang ke TKP nggak ada yang tahu. oke, Padahal media nongkrong di pojok. ya, Tujuan kami tidak mau ketika kami keluar nanti wartawan bertanya kepada kami, nanti salah kutip Ya. menjadi masalah. Berkali-kali kami komunikasi langsung dengan tim pengawas. Kesimpulan sementara Kompolnas apa? Apakah ini murni membela diri penembakan atau ada arah penyiksaan atau pembunuhan berencana? Tolong dulu dijawab khusus itu. Sementara maksud saya. Sementara pun saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa jawab. Karena kembali tadi, kami harus membaca semua BAP secara lengkap, Ya, kemudian hasil puslapor, kemudian pusinafis, kemudian digital forensik, barulah. oke. Sebagai polisi senior, berhubung kita waktunya singkat, tolong dulu khusus mengenai kematian almarhum. Kalau nanti akhirnya hanya ada scientific investigation dan juga visum, apakah itu sudah cukup menetapkan tersangka dan P21 Ya, dalam tanpa ada saksi fakta? Ya, dalam kaitan ini Pak Kapolri sudah sampaikan, penanganan ini semua didasari dengan scientific crime investigation. Ya. Maksudnya apa? Hasil pemeriksaan oleh para pakar sesuai dengan kompetensinya, ini sulit dibantah dibanding kesaksian. Oke. Contoh, DNA menjadi penting. Kasus kekerasan seksual ketika ada DNA di TKP, kemudian sidik jarinya, sudah nggak usah ngaku pelakunya, itu sudah Oke. bisa. Pertanyaan saya terakhir adalah dalam kasus kopi sianida, ya, di mana Jessica tidak pernah mengakui melakukan pembunuhan, dia kena 20 tahun, buktinya sangat samar-samar. Dalam kasus Brigadir almarhum ini ada orang yang mengaku menembak, ya. Jadi apakah Bapak setuju bahwa buktinya jauh lebih kuat dari kasus kopi sianida untuk menetapkan tersangka? Kalau kopi sianida itu rangkaian peristiwa Iya, tapi yang sama membuat sekali hakim yakin, maka ya, diputus. yang ini ada yang mengaku saya yang nembak. Bagaimana Pak? Jawaban saya, Jawaban Bapak sebagai polisi senior. baik, mari kita tunggu dalam waktu dekat. Mari kita tunggu dalam waktu dekat. Oke. Mari kita tunggu dalam waktu dekat. Itulah kesimpulan memang kita semua menunggu dalam waktu dekat. Kita harus bersabar, tidak boleh menjadi ahli nujum, tidak boleh jadi pemarah. Tapi memang ada perkembangan baru dengan telah dimulainya penyidikan resmi, sudah dimulai penyidikan resmi, bahkan pasal yang dituduhkan adalah pembunuhan berencana, junto-junto lain. Ini memang sudah ada perkembangan baru dan itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang memberikan perhatian khusus atas kasus ini. Karena kalau sudah ada mengarah ke pembunuhan berencana dan sudah keluar SP2HP, berarti penyidik sudah tahu siapa yang menjadi targetnya. Kira-kira begitu. Kami juga sangat prihatin atas keluarga korban dan juga mudah-mudahan Ibu PC dalam waktu dekat segera bisa dimintai keterangan agar kasus ini menjadi benar-benar pro justisia. Ya, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Jangan lupa menonton Hot Room hari Rabu jam 10 malam di Metro TV yang membahas hanya yang hot-hot.